Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan pengukuran. Nanti di sub bagian pengukuran itu kita akan bahas tentang besaran dan satuan. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi pengukuran dan mengapa kita penting mempelajari materi pengukuran. Oke, definisi pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur dan dinyatakan dengan satuan. Maksudnya bahwa misalkan ada sebuah balok, dan kemudian kita ukur menggunakan penggaris. Ini disebut dengan membandingkan suatu besaran yang diukur. Di sini baloknya yang akan kita ukur adalah besaran panjang. Kita bandingkan dengan alat ukur. Setelah itu kita nyatakan dengan satuan. Berapa hasilnya? Itu sebesar 10 cm. Oke, di sini mengapa kita penting mempelajari pengukuran? Yang pertama adalah pengukuran bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita melakukan pengukuran tinggi, kemudian kita mengukur tinggi badan. Yang kedua itu kita mengukur massa. Kemudian kita mengukur suhu. Ini kan semuanya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga penting sekali untuk mempelajari materi tentang pengukuran ini. Yang kedua yaitu mencegah kesalahan dan memastikan keakuratan. Tentunya seperti apa? Misalkan seorang dokter, dia harus memberikan obat itu harus sesuai dengan dosis yang telah dibuat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Inilah untuk mencegah kesalahan. Bayangkan jika seorang dokter itu memberikan dosis yang salah, maka tentunya tidak akan menyembuhkan. Itulah pentingnya kita mempelajari pengukuran. Kemudian itu memastikan keakuratan. Di sini bayangkan seorang arsitek saja dia harus akurat untuk membuat gedung yang tinggi. Bayangkan saja jika beberapa sentimeter itu dia tidak sesuai, tentunya bangunannya tidak akan berdiri dengan sempurna. Makanya penting sekali kita mempelajari tentang pengukuran. Kemudian bahasa universal dalam sains dan teknologi. Maksudnya seperti apa? Di sini cara agar di seluruh dunia bisa memahami yang sama. Seperti misalnya 1 meter di Indonesia sama dengan 1 meter di Amerika. Inilah bahasa universal. Jadi kapanpun kita pergi sama 1 meter di Indonesia, dimanapun kita berada, bahwa di tempat lain 1 meter itu 60 cm. Misalkan ini ada sebuah balok, kita ingin mengukur panjangnya. Di sini kan kalau kita lihat panjangnya itu ada 15 cm. Coba bayangkan kalau kita menggunakan jengkal misalkan si A, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu menghasilkan 6 jengkal. Kemudian kita buat balok yang sama, kemudian yang panjang yang sama 15 cm, namun kita menggunakan jengkal yang lebih kecil. Misalkan jengkalnya si B atau si anak-anak ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata menghasilkan 9 jengkal. Kan tentunya jengkal setiap orang kan berbeda-beda. Makanya kita harus membutuhkan sebuah alat ukur yaitu yang bisa kita gunakan secara universal. Ini tadi yang saya maksud. Misalkan kita menyuruh si A dan si B itu untuk membawakan 1 sendok gula misalkan si A, dia membawakan sendok gula sebanyak ini. Dia menggunakan sendok yang kecil. Kemudian si B juga menggunakan sendok yang agak besar. Namun jika saya menyuruh seorang untuk membawakan saya 65 gram gula, pasti si A dan si B akan membawa takaran yang sesuai dengan yang saya minta, itu 65 gram. Oke, cukup sekian pembahasan materi pengantar tentang pengukuran.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai besaran dan satuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.